Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayahnya serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, caranya juga dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, atau sambil kita iktikaf di balai pengajian kita ini, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar, karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Hisni rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan muqaddimah kita dengan kitab Kifayatul Akhyar, di mana pada kitab muqaddimah ini Imam Taqiyuddin Al-Hisni memotivasi kita semua untuk tidak pernah bosan-bosan dalam mempelajari ilmu agama, ya, dengan mengutip berbagai nasihat, berbagai riwayat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau juga mengutip kepada kita, ya, pandangannya seorang ulama utabiin, nama beliau Imam Sufyan bin Uyainah. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, lam yu'ta ahadun ba'dan nubuwati afdala minal ilmi wal fiqhi fid din. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala beri yang lebih baik kepada seseorang
setelah selesainya masa kenabian. Dan kita tahu bersama masa kenabian ini berakhir setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Jadi Allah yang mengunci adanya nubuwah setelah kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai. Tidak ada lagi masa kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah masa kenabian ini selesai, kata Imam Sufyan bin Uyainah, lam yu'ta ahadun ba'da nubuwati afdala minal ilmi wal fiqhi fiddin. Setelah masa kenabian ini selesai, tidak ada anugerah, tidak ada pemberian yang lebih baik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba melainkan ilmu pengetahuan dan tafakuh di dalam agama. Ya, jadi sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut para ulama atau pemangku ilmu. Ulama itu kan jamak dari kata alim, orang yang ngerti ilmu. Nah, jadi setelah Rasulullah, yang memiliki tanggung jawab utama terhadap agama ini siapa? Kata Nabi di dalam hadis tadi, para alim atau jamaknya ulama. Maka Rasulullah menyebut al-ulama warasatul anbiya. Para ulama inilah pewarisnya para nabi. Jadi Allah atau Nabi Muhammad menyebut kata anbiya. Anbiya itu jamak dari nabi. Jadi ulama ini bukan hanya mewariskan ilmunya Nabi Muhammad, tapi juga ulama ini mewariskan ilmu-ilmu para nabi sebelum Nabi Muhammad, dari Adam sampai Nabi Isa. Dan di dalam hadis itu kemudian Rasulullah mengatakan, wal ulama la yarisu dinaran wala dirhaman. Para ulama ini tidak mewarisi dinar dan dirham dari Rasulullah. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu cari fulus dari ulama salah. Karena ulama itu kerjanya tidak ngumpulin duit, gak punya uang, gak punya harta. Kecuali ada ulama sekarang yang ngerjanya duit-duit terus. Pokoknya kita ikut taklim dia, jatuh miskin kita itu. Kedoknya sedekah, padahal naik mobil Alphard. Aduh, bahaya betul itu ya, ulama akhir zaman seperti itu. Maka di dalam hadis tadi Rasulullah mastiin sama kita, al ulama ini la yarisu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakinna yarisal ilm. Yang mereka wariskan dari Nabi apa? Ilmu. Faman akhadzahu akhadza bihadin wafirin. Yang mau menimba ilmunya para nabi ya, melalui tangan ulama, akhadzahu bihadin wafirin, maka ambil sebanyak-banyaknya. Nah, jangan pernah bosan, jangan pernah mencukup, karena ilmu itu tak bertepi. Makin kita dalami, baru kemudian makin terasa kita ini bodoh, tidak ada apa-apanya. Ya, maka kata Rasulullah, ketika ada orang merasa sempurna, idza kamula syai'un pada an-naqsu, pada saat itulah dia sedang kurang. Ya, kalau kita sudah ini, saya kayaknya ilmunya sudah sempurna, nah itu tanda dia sebenarnya ilmunya masih kurang. Karena orang yang merasa alim atau orang yang merasa kurang ilmunya, pasti dia terus akan mencari ilmu pengetahuan dimanapun dan kapanpun dia berada.
Maka sebab itu di dalam hadis yang lain, yang paling dikhawatirkan oleh Nabi ini apa? Wafatnya pemangku ilmu ini, Bapak Ibu. Nah, jadi kata Rasulullah di dalam hadis itu, innallaha la yanzi'ul ilmu intiza'an min ibadih. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berniat untuk menarik ilmu dari satu masyarakat, tiba-tiba ilmu itu ditarik seperti itu aja sama Allah. Tidak gitu cara mainnya. Walakinna yantazi'al ilma biqabdil ulama. Allah itu narik ilmu dari satu masyarakat dengan diwafatkan ulamanya. Hatta idza lam yabqa aliman, sehingga ketika di satu masyarakat tidak ada lagi yang alimnya, tidak ada lagi ulamanya, ittakhadhan nasu ru'asan juhalan, maka manusia akan memilih pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang tidak ada kapasitasnya, yang gak ngerti atur urusan publik. Fasa'alun nas. Pada saat itu pemimpin ini ditanyai ini itu sama masyarakatnya, dia sendiri bingung. Jangankan ngejawab, dia sendiri aja nggak tahu masalahnya bagaimana. Fasa'alun nasa fa'aftau bi ghairi ilmin. Maka pada saat itu dia memberikan jawaban tanpa didasari sama ilmu. Kenapa? Karena circle dia itu nggak ada lagi orang alim, nggak ada lagi ulama, tidak ada lagi cendekiawan, nggak ada lagi orang yang terdidik. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka pada saat itu dia sesat, dan yang lebih berbahaya menyesatkan orang ramai. Kalau diri sendiri sesat ya tidak apa-apa lah. Tapi kalau kesesatan kita kemudian buat orang lain ikut-ikut tersesat, nah itu yang bahayanya di situ. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah masa kenabian ini, tuntunan kita beragama kan bukan lagi Nabi. Kenapa? Nabi ini nggak ada lagi bersama dengan kita. Kita tahu agama ini dari siapa? Dari ilmunya para ulama. Ulama yang ngajari kita sholat, ulama yang kasih tahu kita bagaimana haji dan umrah dilakukan, ulama yang kasih tahu kita nisab zakat itu berapa, ulama yang bagi tahu kita zakat itu beda dengan sedekah, sedekah juga beda dengan infak, infak juga beda dengan hadiah, hadiah juga beda dengan hibah, hibah juga beda dengan wakaf. Kita nggak tahu langsung itu dari mulut Nabi, kita tahu itu dari ilmunya para ulama, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Tulisan salah satunya dengan baca kitabnya para ulama, lisan salah satunya dengan mengikuti halaqah taklimnya para ulama. Dengan itulah ilmu Nabi itu tertransfer, tersampaikan kepada kita semua. Wajarlah kata Imam Sufyan ibnul Uyainah, lam yuqta ahadun ba'dan nubuwati afdala minal ilmi wal fiqhi fiddin. Tidak ada satupun pemberian Allah yang lebih baik setelah selesainya masa kenabian, melainkan ilmu dan pemahaman yang mendalam di dalam agama. Nah, ini kita hadiri majelis seperti ini dalam rangka nambah ilmu, dalam rangka bertafakuh di dalam agama. Kemudian juga sahabat Nabi Abu Hurairah berkata, wa qala Abu Hurairah wa Abu Zar radhiyallahu anhuma, dua orang sahabat Nabi sekaligus. Abu Hurairah terkenal sebagai perawi hadis. Abu Zar Al-Ghifari terkenal sebagai ahli ibadah. Dua orang sahabat perawi dan ahli ibadah ini apa katanya mereka? Babun minal ilmi nata'allamahu. Ada satu bab dari ilmu yang selalu kami konsisten mempelajarinya. Ya, kalau kita jauhlah profil kita dari Abu Hurairah.
ngafal hadis saja nggak lewat 10, paling berapa? Bang Deddy berapa hafal hadis? Sedikit. Paling innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Selanjutnya apa? Udah nggak tahu lagi. Jauh lah kita dengan Abu Hurairah ya. Dan ibadah kita juga jauh dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau mau tanding-tandingan ibadah sama Abu Dzar, jauh kita Bapak Ibu. Fanatik betul itu Abu Dzar ibadah. Hobinya itu satu ibadah. Ya, tapi sekuat-kuatnya mereka ibadah tetap kalah sama Nabi. Jadi Abu Dzar itu saking hobinya ibadah. Pernah satu malam itu pamit minta nginap di rumahnya Nabi. Nabi tanya, buat apa Abu Dzar kau nginap di rumah saya? Yang ada ganggu aja. Oh enggak ya Rasulullah, saya mau sholat tahajud semalam berjamaah dengan Rasulullah. Nah, karena niat dan tujuannya baik, diizinkan itu sama Nabi. Abu Dzar nginap malam itu. Nah, dan kemudian bangun malam bersama dengan Nabi. Fasanatu mislama sana'a bihi Rasulullah. Pokoknya apapun yang dikerjakan Nabi di malam itu aku juga kerjain. Nabi ganti pakaian tidurnya dengan pakaian sholat, Abu Hurairah juga gitu. Maka sunnah pakaian sholat itu jangan dibawa tidur, ya kan? Ini pulang-pulang langsung tidur, jangan, makruh itu. Tidur ada pakaiannya sendiri, dan juga buat sholat ada pakaiannya sendiri. Kemudian Rasulullah wudu, falyukhaffifu fihil wudu. Wudunya Rasulullah dengan ringan-ringan saja, cuman membasuh anggota yang wajib dibasuh dan sekali, tidak diulang 3 kali. Abu Dzar juga melakukan yang hal sama. Kemudian Nabi Muhammad sholat tahajud, dan panjang sekali bacaan sholat tahajudnya Nabi. Sampai-sampai Abu Hurairah yang hobi ibadah, fa'adribu ra'si fauqal judron. Kepalaku itu beberapa kali terantuk dengan dinding. Saking gak kuatnya ibadah di belakang Rasulullah. Yang heran saya, umat akhir zaman kepingin hidup di masa Nabi. Enak ya kalau bisa hidup di zaman Nabi, bisa sholat bermakmum di belakang Nabi. Emang kuat? Udah syukuri aja jadi umat akhir zaman. Sholat pakai qul huwallahu ahad, inna atainakal kautsar. Ya kan? Yang penting kan sah ibadahnya ya. Iya, jangan punya pikiran macam-macam seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dua sosok sahabat besar Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Nah, keduanya berkata apa? Babun minal ilmi nata'allamahu. Ada satu bab yang kami istiqomah betul mempelajarinya dari bab ilmu. Ahabbu ilaina min alfi raka'atin tatawuan. Dan itu lebih kami senangi daripada kami sholat 1000 rakaat. Belajar satu bab ilmu lebih kami senangi daripada kami harus mengerjakan ibadah 1000 rakaat. Kenapa gitu Bapak Ibu? Ilmu itu manfaatnya pasti bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita ilmunya banyak dan masyarakat butuh ilmu kita, manfaatnya itu bukan satu orang Bapak Ibu, tapi dirasa luas sama orang banyak. Beda dengan ibadah kan, sebanyak rakaat apapun kita ibadah, manfaatnya buat diri sendiri, nggak lebih dari itu. Nah, itulah sebab waqala Umar radhiyallahu an, sahabat Nabi Umar bin Khattab juga berkata, la mautu alfa abidin qaimil laili shaimin nahar ahwanu min mautil alimil basir bihalalillahi ta'ala wa hirmanih. Matinya seorang ahli atau matinya 1000 ahli ibadah yang tiap malam salat tahajud, tiap hari puasa di siang hari,
ahwanu min mautil alim al-basir. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan meninggalnya satu orang alim al-basiru bihalalillahi ta'ala wa bihirmanih. Tetapi alim ini paling ngerti mengenai hukum halal dan haramnya Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau tidak lagi ada yang alim ini, siapa yang bimbing umat ini? Siapa yang beritahu umat kalau ini perkara halal, ini perkara haram? Namanya peristiwa itu kan terus terjadi. Sedangkan teks agama itu gitu-gitu aja. Al-Quran kan ayatnya nggak pernah bertambah lagi Bapak Ibu ya. Hadis Nabi juga tidak bertambah lagi. Kalau ada hadis yang bertambah itu hadis maudhu, hadis palsu. Tapi yang namanya peristiwa yang dihadapi oleh umat terus terjadi kan? Tiap hari terjadi hal-hal yang baru. Dulu tidak ada yang namanya kripto, sekarang ada. Dulu masyarakat nggak pernah dipajakin, sekarang pajak naik terus. Dulu tidak ada yang namanya demokrasi, pemimpin itu dipilih dengan musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Sekarang milihnya lewat demokrasi, pakai uang lagi, terima uang. Ada terima uang kan? Kalau ada ya nggak apa-apa, jangan ngomong-ngomong. Anggap aja sedekah. Kapan lagi? Setelah itu nggak pernah ketemu lagi kan? Itu kan perlu yang bimbingnya. Harus ada ulama yang ngasih tahu, ini boleh, ini nggak boleh. Ya kalau gini, ini yang caranya yang boleh. Kalau ini caranya nggak boleh. Ya. Maka sebab itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an berani berfatwa. Apa fatwanya beliau? La mautu alfu abidin, matinya 1000 ahli ibadah. Tidak ada arti apa-apa itu. Meskipun ahli ibadah ini qaimul laili wa shaimun nahar, kuat sekali tiap hari tahajud, kuat sekali tiap hari puasa, tidak ada apa-apanya. Limautil alimil basiri bihalalillahi wa hirmani, dibandingkan meninggalnya seorang alim yang ngerti hukum halal dan haramnya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya nggak apa-apa kita ini nggak alim, nggak apa-apa. Tapi yang penting anak-anak kita itu harus jadi orang alim. Ya, cita-citanya di situ tuh. Kita kan yang sudah 60 tahun ini nggak mungkin alim lagi ya. Tapi setidaknya anak kita itu harus alim. Di rumah itu budayakan cinta dengan ilmu pengetahuan. Paling gampangnya jangan main suruh-suruh Bapak Ibu. Gampangnya itu kasih contoh keteladanan. Bapaknya suka baca, anaknya pasti ngikut. Tapi di masyarakat kita yang susah itu kasih keteladanan. Bapaknya ngelarang anaknya ngerokok sambil isap rokok. Kamu kurang ajar ya kalau merokok, awas ya. Dia sendiri merokok. Mustahil. Ya. Dia suruh anaknya tiap hari sholat 5 waktu di masjid. Bapaknya dengar azan nonton bola. Mustahil itu Bapak Ibu. Paling gampang suruh anak itu kasih keteladanan. Kenapa Rasulullah gampang suruh orang buat ini buat itu? Kau ghaddul basar, jaga pandangan. Orang lain patuh, ikut apa yang dikatakan Nabi. Kau jangan makan harta riba. Semua sahabat patuh. Kau jangan main judi, semua orang patuh. Kenapa? Sebelum Nabi ngomong, terlebih dahulu beliau kasih contoh. Itu namanya keteladanan. Ya, maka nggak ada itu cerita dakwah yang paling baik kecuali melalui keteladanan Bapak Ibu. Maka dalam teori dakwah itu ada namanya dakwatul bilhal, afsahu min dakwati bil lisan. Dakwah dengan keteladanan, kata para ulama, jauh lebih efektif dibandingkan dengan dakwah secara lisan. Lisan ngomong aja, belum tentu keteladanannya cocok. Nah, tapi kalau kita sesuai dengan apa yang kita omongkan, kita praktekkan, itu lebih jauh efektif daripada hanya sekedar kita omongkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
wal ayatu wal akhbaru wal asaru fi dzalika katsiratun. Ayat Al-Qur'an, hadis Nabi ataupun fatwa para sahabat dan tabi'in dalam masalah pentingnya ilmu ini banyak sekali, tapi beliau cukupkan ya. Beliau tidak tambah lagi pembahasan itu, beliau cukupkan di situ. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Imam Taqiyuddin Al-Hisni menjelaskan kepada kita fa idza kanal fiqhu bihadhil martabati syarifah. Kalaulah ilmu fikih berdasarkan penjelasan tadi punya martabat dan derajat yang tinggi di dalam agama, wal mazaya al munifah, dan keistimewaan yang luhur. Gimana enggak luhur Bapak Ibu? Kata Nabi dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tanda Allah menghendaki suatu kebaikan kepada seorang hamba, hambanya itu diberi pemahaman yang dalam sama Allah. Bukan pemahaman yang cetek, yang semua orang ngerti. Kalau sekedar ngafalin rukun sholat 13, semua orang tahu Bapak Ibu. Kalau sekedar ngafalin rukun wudu 6, semua orang bisa. Kalau sekedar ngafalin ayat Al-Quran, hadis Nabi, banyak itu anak-anak di pesantren hafal. Tapi bukan itu yang dimaksud sama Nabi, pemahaman yang mendalam. Dia bahkan bisa menguraikan masalah yang tidak mampu diuraikan oleh orang banyak. Imam Syafi'i jarang betul tahajud, jarang juga puasa Senin Kamis. Tapi Bapak Ibu, sholat subuhnya Syafi'i selalu dengan wudu sholat isya'nya. Bapak Ibu sanggup gak gitu? Jangankan sholat subuh pakai wudu isya, sholat isya pakai wudu maghrib aja batal kita. Imam Syafi'i itu kan pernah satu kali itu dikomplain sama putra-putranya Imam Ahmad. Imam Ahmad sebelum datang Imam Syafi'i mengeluh-elukan gurunya, itu nanti sebentar lagi akan datang, itu guru saya hebat kali orangnya, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Coba nanti kalian kalau datang guruku itu, pasti kalian terkagum-kagum lihat dia. Tibalah Imam Syafi'i ke rumahnya Imam Ahmad, disajikan makanan kan. Perjalanan jauh dari Mekah ke Baghdad itu dulu berhari-hari Bapak Ibu. Disajikan makanannya paling rakus, banyak lagi. Itu putra-putranya Imam Ahmad kan dua, ada Abdullah, Ubaidillah namanya, dua. Kaget, ini apanya yang hebat ini? Makannya aja banyak. Habis makan banyak, ya katanya zuhud, tapi makannya banyak. Tidur Bapak Ibu, malam itu sepanjang malam tidur. Ngintip, Abdullah sama Ubaidillah ini ngintip. Katanya hebat, tahajud aja enggak. Ngintip lagi ke kamar bapaknya mereka, Imam Ahmad tahajud sepanjang malam. Yang buat mereka enggak sanggup tahan lagi itu Bapak Ibu, setelah subuh, bangun salat subuh, Imam Syafi'i ke masjid enggak wudu. Terus disuruh jadi imam. Wah ini udah goyang kan imam ini, apaan imam ini? Tidur lelap, makan banyak, sholat subuh nggak wudu, jadi imam pula, lengkap dosanya Syafi'i. Nah, maka Bapak Ibu kalau lihat orang alim itu jangan gampangan suudzon. Kadang-kadang ilmunya kita belum sampai. Ya, minta dia jelasin. Setelah dia jelasin baru kita tercengang-cengang dengan penjelasannya mereka. Nah, setelah sholat subuh, Abdullah sama Ubaidillah ini tidak tahan lagi. Dia komplain sama bapaknya, apa itu gurumu katanya alim, dia lebih jahil daripada juhala. Imam Ahmad tersenyum tipis. Udahlah, kalau kalian ragu sama kealiman guruku, tanya langsung sama dia. Tanyalah, Syafi'i, katanya kau ini orang alim, kata bapak saya, tapi dalam pandangan kami berdua kamu nggak bedanya dengan orang awam. Nah gimana maksudnya? Tanya Syafi'i. Kamu katanya zuhud, tapi makannya paling banyak. Ya itu gimana jawabannya? Jawab sama Imam Syafi'i, oh iya,
Berhari-hari itu perjalanan dari Mekah ke Baghdad. Saya khawatir makan di jalan nggak jelas. Ya, nggak jelas kehalalannya, nggak jelas higienisnya, nggak jelas toibanya. Para ulama kan ciri-cirinya apa? Selektif milih makan. Itu ciri-ciri ulama. Kayak Nabi. Nabi kan nggak sembarang makan. Bawang merah, bawang putih aja nggak masuk ke mulut Nabi. Beda dengan kita orang awam kan, semua masuk. Kalau babi halal, babi pun masuk ke mulut kita. Untungnya babi diharamkan sama Allah kan gitu. Ya, saya sudah berhari-hari nggak makan, kata Imam Syafi'i, cuman minum air putih saja. Nah, di rumah Imam Ahmad ini kan makanannya jaminan halal thayyibahnya. Nah, maka saya nggak mau menyisakan sedikit pun keberkahan makanan keluarganya Ahmad bin Hanbal. Maka besok-besok bapak-bapak, ibu-ibu, kalau diundang ke rumah ulama, jangan lupa bawa kantong plastik. Makanannya berkah. Kalau rumah saya jangan, saya bukan ulama. Jangan bawa kantong plastik. Kalau diundang pesantren, ada maulid Tengku, bawa itu kantong. Buat apa? Kan makanan Tengku berkah. Saya bawa pulang. Pukul jidat, aduh musibah saya. Punya orang awam seperti ini. Ya kan? Terus katanya kau ini ahli ibadah, tapi semalaman tidur, nggak sholat tahajud. Oh iya, bener. Tapi yang tertidur itu cuma 2 mata saya, pikiran saya enggak, kata Imam Syafi'i. Saya malam itu mikir satu potong hadis. Hadisnya singkat betul Bapak Ibu. Hadis Nabi itu, bunyi hadisnya, ya Umair, madza fa'alan Nugair. Itu hadisnya. Tapi dari hadis singkat itu, dalam semalam Imam Syafi'i melepaskan 73 masalah hukum. Umair itu nama anak kecil yang hidup di zaman Nabi. Nabi Muhammad satu hari sholat duhur berjamaah jadi imam. Biasanya kata perawi hadis itu Anas bin Malik, sholat duhur Nabi 2 rakaat pertama panjang, karena setelah baca Al-Fatihah baca ayat. 2 rakaat terakhir lebih pendek, karena setelah Al-Fatihah nggak baca ayat. Dan saya biasanya habis dengar iqamah baru pakai baju dari rumah pergi ke Masjid Nabawi, wudu, kemudian masuk ke saf salatnya Nabi. Saya belum masbuk walaupun 1 rakaat, kata Anas sebagai perawi hadis. Tapi siang itu saat aku tiba ke Masjid Nabawi sudah selesai sholat duhur. Kan kaget itu Anas, kok Nabi Muhammad ngebut sholat duhurnya hari ini. Kenapa? Ternyata lagi sholat, tiba-tiba dengar tangisan anak kecil, namanya Umair. Umair itu punya hewan peliharaan, seekor burung. Diberi nama burung itu namanya Nugair. Karena burung kecilnya mati, nangislah ya anak kecil. Kalau bapak-bapak nangis karena peliharaannya mati, ya kekecilan kekanak-kanakan itu namanya. Nangis dia, jadi ya sejadi-jadinya nangis itu. Nah, maka Rasulullah mempercepat sholatnya. Ditarik hukum sama Imam Syafi'i, boleh mempercepat sholat dengan sebab kalau ada anak kecil nangis, boleh menamakan hewan peliharaan dengan nama tertentu. Bapak Ibu punya kucing, kasih nama kucingnya, tapi jangan Dedi lah, kasih namanya yang lain lah. Blanket kalau dia hitam, apalah namanya ya, itu boleh. Jangan bilang pula bid'ah. Kenapa? Ada hadisnya kan. Kalau seandainya itu tidak boleh, pasti Rasulullah larang. Itu Imam Syafi'i malam itu nyelesain 73 masalah hukum. Maka kata Imam Syafi'i, dia udah baca itu keraguan yang ketiga dari putra-putranya Imam Ahmad. Kalian juga ragu kan? Saya jadi imam sholat subuh nggak uduk. Buat apa saya uduk? Karena uduk sholat isya saya belum batal. Nah, maka saya sholat subuh dengan uduk sholat isya, dan bapakmu kasih saya kehormatan jadi imam.
Di situ Bapak Ibu, dua putranya Ahmad bin Hanbal itu makin terkagum-kagum dengan sosok Imam Syafi'i. Nah, itulah yang membuat orang alim itu selalu, ya, dimanapun lebih dihargai lebih sama Allah, dihargai lebih sama Rasulullah, dan pasti juga dihargai lebih oleh masyarakat. Nah, itu sudah jadi keniscayaan, sudah menjadi semacam sunnatullah atau bahkan juga sunnatul hayah, sunnah di dalam kehidupan. Moga-moga kita bisa mengambil barokah ya melalui pengajian ini. Minimal kalau nggak alim, kita senang sama orang alim, ya kan gitu. Kalaupun nggak senang sama orang alim, minimal kita nggak bermusuh-musuhan, nggak head to head dengan orang alim. Kenapa head to head dengan orang alim nggak boleh? Jadi bodoh kita Bapak Ibu ya. Nah, minimal sekali itu. Atau kalaupun nggak bermusuhan, minimal kita nggak ganggu kehidupannya orang alim. Dah, itu paling minimal kalau kita nggak bisa jadi orang alim. Semoga ada manfaatnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bang Dedi untuk mengarahkan jika ada hal yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan. Masih pengantar Ustaz? Masih pengantar, masih mukadimah buku kitab fikih Kifayatul Akhyar. Nah, mungkin selanjutnya kita sama-sama ingin diskusi, ingin dipertanyakan, atau ingin yang ada hal-hal yang ingin kita tanyakan, kami persilakan. Atau ada hal yang ingin kita diskusikan sama-sama, kami persilakan. Ya, silakan. Bang Ramzan Royadi. Ramzan. Bang Roy, Bang Roy. Mic-nya agak nempel sedikit, kurang sensitif. Baik, terima kasih. Kita beribadah Ustaz, ada Mahdah dan Khairul Mahdah. Supaya kita dicintai sama Allah dengan amal rahasia apa? Amal sudah berbuat. Demikian Ustaz. Terima kasih. Oh ya, jawab terus. Ibadah itu para ulama umumnya bagi dua. Ada yang disebut dengan ibadah mahdah dan juga ada yang disebut dengan ibadah ghairul mahdah. Apa bedanya? Ibadah mahdah itu dalam pelaksanaannya tidak butuh duit, tidak butuh uang. Cukup penglibatan fisik saja. Itu namanya ibadah mahdah. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu disebut ibadah mahdah. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya itu nggak butuh uang, ya kan? Cuman butuh sehat badan aja. Kalaupun tidak sanggup berdiri, Allah kasih banyak rukhsah. Boleh sambil duduk. Nggak sanggup sambil duduk, bahkan boleh sambil tertidur ataupun berbaring. Banyak rukhsahnya. Yang penting ibadah itu jangan ditinggalkan dan tidak boleh digantikan sama orang lain. Kalau ibadah itu masuk kategori ibadah mahdah, tidak boleh diganti. Misalnya nih bapak-bapak ini kasihan sama anaknya yang nggak pernah sholat, ya udahlah biar saya yang menyolatkan ganti sholat anak saya, boleh nggak? Tak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Ibadah sholat termasuk ke dalam kategori ibadah mahdah. Contoh yang lain, puasa. Itu puasa ibadah mahdah, fisik kan ibadahnya, nggak perlu duit. Boleh nggak ibadah puasa anak kita ganti sama kita? Nggak boleh. Kenapa? Ibadah puasa itu masuk kategori ibadah mahdah. Jadi gampangannya ibadah yang hanya melibatkan fisik dalam pelaksanaannya namanya ibadah mahdah. Sedangkan ibadah yang tidak hanya melibatkan fisik tapi juga butuh duit, itu disebut dengan ibadah ghairul mahdah. Contohnya apa? Zakat. Bapak Ibu punya tetangga di sebelah rumah
fakir, miskin. Jangankan buat bayar zakat fitrah, beras untuk hari itu aja dia nggak punya. Boleh nggak kita bayarin zakat fitrah dia? Boleh, Bapak Ibu. Bapak-bapak punya anak masih kecil di rumah, wajib nggak zakat fitrahnya? Wajib. Siapapun yang bernyawa sebelum imam takbiratul ihram saat sholat Id, wajib dia bayar zakat fitrah. Terus yang membayarkan siapa? Bapaknya kan? Dia bayar sendiri nggak? Boro-boro, duit aja nggak punya. Bapaknya kan membayarkan. Boleh nggak bapaknya membayarkan zakat fitrah buat anaknya? Atau sebaliknya, anak bayarkan zakat fitrah buat bapaknya? Boleh. Nah, nanti tahun depan zakat fitrah saya tolong dibayarkan, Bang Didi. Nanti buat judul, hari ini saya akan membayarkan zakat komisioner Baitul Mal. Habis lebaran langsung saya dipecat dari komisioner kan. Tapi boleh, dari hukum agama boleh. Kenapa? Zakat itu ibadah ghairul mahdah. Karena pelaksananya memang duit, ya kan? Nggak ada duit ya nggak bisa. Contoh yang lain apa? Haji. Haji itu kalau nggak sanggup lagi, sudah tua atau sudah meninggal, boleh nggak dibadalkan sama? Boleh. Kenapa? Syarat wajib haji itu ada kata man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah itu ya duit. Kalau nggak ada duit nggak bisa berangkat haji. Kalau sekarang ada tambah lagi, ada kuota. Nah, kalau kuotanya dikorupsi ya juga nggak bisa berangkat haji walaupun duitnya banyak. Nah, maka sebab itu ibadah haji termasuk dalam kategori ibadah ghairul mahdah. Dua-dua ini jadi penyebab kita dicintai sama Allah ya. Bapak Ibu rajin cuman sholat, ibadah mahdah, tapi nggak suka bayar zakat. Kira-kira disenangi nggak sama orang itu? Bapak Ibu ini kalau ngopi pagi lebih senang ngopi sama haji berkali-kali. Pak Haji tiap tahun berhaji, tapi bakhilnya minta ampun. Atau dengan orang yang nggak pernah haji, tapi senang bayarin kita kopi. Yang mana yang lebih senang duduk semeja? Iya. Iya. Jadi cara apapun cara yang membuat manusia senang sama kita, itu juga cara yang disenangi sama Allah. Itu Bapak Ibu. Kan kata Rasulullah ya dalam hadis, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian ini tidak akan pernah masuk surga sampai beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak benar-benar beriman sebelum saling mencintai, ya kan? Nah, jadi bakhil itu kan orang yang cinta sama dirinya sendiri, terutama cinta sama duitnya, maka dia bakhil. Tapi kalau cinta sama-sama dengan orang lain, nah dia nggak mungkin dia bakhil, sayang dia. Udah kali ini saya traktir, besok gitu juga, udah saya traktir, ya kan? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak aku tunjukkan satu perkara dalam agama yang jika kalian lakukan kalian akan saling disenangi, dicintai oleh sesama manusia? Apa kata Nabi? Salah satunya afsus salama bainakum. Suka tegur sapa orang lain dengan salam. Bapak Ibu, sepinter apapun kalau kita dia nggak senang bertegur sapa, dianggap sombong nggak? Sombong. Nah, maka salah satu cara untuk mencairkan suasana agar orang lain suka dan bisa menerima kita apa? Suka negur sapa. Dan kalimat sapaan dalam Islam itu namanya salam. Itu caranya seperti itu. Jadi mau disukai, disenangi sama Allah, pertama juga buat orang lain suka sama kita. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama, kata Rasulullah. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini, maka Allah akan sayang kepada kita, gitu.
Nah, juga caranya lakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, yang Allah sunnahkan kepada kita, baik ibadah mahdah ataupun ibadah ghairul mahdah. Nah, dengan itu insya Allah kita disenangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang seperti itu. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan memang sudah lama saya. Ketika ayah dari ayah saya maksudnya Kakek. kakek itu meninggal. Kemudian di suatu daerah di Aceh Besar kami tinggal dulu, itu ada membayar istilahnya beras mengganti untuk sholat, sedangkan sholat tidak bisa diganti. Cuman saya kurang sepaham gitu, di mana letak kok bisa sholat orang bisa ditanggung oleh dengan beras yang tolak-tolak gitulah ceritanya. Itu satu. Yang kedua, masalah tadi Pak membadakan haji dengan umrah ya. Kita kan memberi perwakilan istilahnya, kita ada satu orang di Arab yang minta supaya membadakan haji orang tua kita. Untuk itu mereka memberikan sertifikat bahwa ada haji. Nah, itu apa bisa jadi pegangan gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, fidyah sholat. Nabi tidak pernah lakuin itu. Para ulama-ulama salaf pun seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga tidak pernah lakukan itu. Jadi sumber pertama dalam kitab yang pernah melakukan itu Imam Subki pada saat bapak beliau meninggal dunia. Imam Subki ini punya bapak yang menurut Imam Subki di masa hidup bapaknya beliau banyak ninggalin sholat. Nah, kemudian Imam Subki cari cara nih, gimana caranya supaya dosa-dosa bapaknya ini diringankan sama Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Subki teringat ada hadis Nabi. Bunyi hadis Nabi itu lebih kurang gini: as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Yang namanya sedekah itu bisa menghapus dan memadamkan dosa, sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Nah, beliau ambillah makanan pokok. Orang Arab kan makanan pokoknya gandum. Nah, dia bayarkan itu, dia sebut dengan fidyah sholat orang tuanya, dengan satu harapan, sedekah fidyah ini bisa meringankan dosa yang dilakukan oleh bapak beliau semasa hidup karena banyak meninggalkan sholat. Sumbernya itu Bapak Ibu. Tapi apakah itu wajib dalam agama? Enggak. Kenapa enggak wajib Pak Ustadz? Karena sholat termasuk ibadah mahdoh. Prinsip ibadah mahdoh enggak boleh diganti. Tapi kalau mau Bapak Ibu lakukan itu ya enggak apa-apa. Tafaulan, moga-moga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan dosa-dosa orang tua kita yang sering ninggalin sholat, gitu kan? Nah, moga-moga bapak-bapak nggak ninggalin sholat. Ya, jadi itu bukannya dijadikan dalil boleh meninggalkan sholat nanti bayar fidyah aja, enggak. Niat itu aja, punya pikiran ingin ninggalin sholat itu aja udah dosa. Belum lagi ninggalin sholat. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ya, tapi nanti kalau saya meninggal dunia nggak usah bayar fidyah. Karena insya Allah setelah akil balik sampai hari ini belum pernah tinggal sholat. Kalau besok saya nggak tahu. Tapi minimal sampai hari ini belum pernah ninggalin sholat. Ya, jadi nggak usah nanti, nanti Ustadz Mizat meninggal dunia kita bayar fidyah. Jangan.
Saya tidak pernah ninggalin sholat. Kalau sholat sunat sering tinggal. Tapi kalau sholat wajib, alhamdulillah tidak pernah tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sertifikat badal haji itu bisa jadi pegangan? Boro-boro sertifikat badal haji, Bapak Ibu. Ijazahnya presiden aja nggak bisa jadi pegangan. Iya kan? Iya Bapak Ibu. Udah jadi presiden aja ijazahnya belum bisa jadi pegangan, entah asli atau palsu, wallahu alam. Kita pun tidak tahu. Gitu juga sertifikat yang dikeluarkan itu. Sertifikat itu kan bisa dicetak dimanapun. Saya pun di sini bisa saya cetak. Dan tidak ada lembaga resmi yang mengeluarkan sertifikat badal haji. Tidak ada. Jadi modal kita untuk bisa percaya dengan orang yang membadalkan kita itu apa? Track record dia, Bapak Ibu. Saya kalau disuruh cari badal haji nggak pernah mau kasih, kecuali benar-benar orang yang saya kenal. Track record. Yang kedua, cara verifikasinya gimana? Tanggal 9 Zulhijjah kita teleponan, video call. Misalnya Bapak badal haji ini minta bantu ke saya cuman fasilitator. Nanti di hari tanggal 9 Zulhijjah Bapak ketemu dengan saya, kita teleponan bersama. Di mana dia? Di Padang Arafah kah? Kalau di Padang Arafah kan ketahuan rame-rame. Yang penting haji itu kan wukufnya. Al-Hajju Arafah kata Rasulullah. Jadi kontrolnya itu apa? Kepercayaan. Jadi kalau badal haji itu jangan gampang terpesona dengan harga murah. Harga murah dikasihnya sama TKI TKW yang nggak pernah seumur hidup belajar agama. Boro-boro doa dia rukun syarat wajib haji aja dia nggak tahu yang mana yang rukun, yang mana yang syarat, yang mana yang wajib haji. Ya yang paling aman itu Bapak Ibu kasih sama adik-adik mahasiswa. Setidaknya dia kan ngerti agama. Yang kedua sambil membantu biaya kuliah dia. Yang pertama. Atau yang kedua kasih sama mukimin di sana, tapi yang benar-benar ngerti agama. Yang tahu agama, yang pernah ngaji, kan gitu kita kasihnya. Jadi sertifikat badal haji itu enggak jaminan Bapak Ibu. Ya enggak ada jaminan. Jaminan kita dengan orang yang membadalkan haji keluarga kita itu apa? Kepercayaan. Karena dekat hubungan sama beliau. Ya hanya sekedar itu, kepercayaan itu. Ya, kalau sertifikat itu enggak bisa jadi pegangan. Lebih kurang seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau ingin kita diskusikan? Ya, silakan. Pertanyaan terkait tadi tentang keteladanan. Salah satu hal yang paling mudah untuk bisa sampai anak cucu kita itu adalah dengan memberi keteladanan. Dan banyak orang yang sudah tahu hal ini mencoba untuk mempraktekkannya, memberi keteladanan. Tapi di satu sisi yang pertama, orang yang memberi keteladanan ini terkadang dia juga punya perasaan ini aku benar-benar ngasih teladan atau sebenarnya aku lagi bisa menganggap bilang dia juga ya, tapi apa ya, jadi ngerasa ini aku lagi berbuat baik atau lagi ngasih contoh yang baik atau apa. Jadi dia sebagai orang yang sedang memberi contoh, dia juga ngerasa ini aku sebenarnya lagi sedang berbuat kebaikan atau enggak. Dan kedua, di sisi orang yang diberikan contoh keteladanan ini juga belum tentu juga paham bahwa itu adalah contoh keteladanan yang sedang diberikan oleh dari keluarga kah, dari komunitas kita sendiri. Mungkin seperti apa sebenarnya keteladanan itu yang memang harusnya bisa jadi kita contoh dan bisa membuat orang lain paham bahwa dia sedang diberi keteladanan. Dan di satu sisi kita juga tidak sedang merasa
jadi orang yang lebih baik dibanding orang lain. Koridornya ilmu. Kita kan nggak bisa kasih keteladanan sama orang kalau kita pun belum paham yang benar itu bagaimana, yang buruk itu bagaimana. Yang pertama, koridornya harus ilmu. Kita harus tahu betul yang mana benar-benar benar, yang mana benar-benar buruk. Dan belum tentu juga semua kebenaran yang kita ketahui baik untuk disampaikan, untuk dicontohkan keteladannya, belum tentu. Misalnya tadi Imam Syafi'i gak pernah tidur malam, bahkan sholat subuhnya dengan wudhu sholat isya. Apakah saat dia praktekkan keteladanan itu kepada anak-anak baik, sehingga anak-anak gak tidur besok gak sekolah? Jadi orang gak bijak Syafi'i kalau seperti itu. Nah, sehingga butuh yang namanya panduan ilmu. Untuk bisa hidup sukses, syaratnya apa? Harus punya cita-cita. Cita-cita itu bentuk yang terstruktur dari sebuah ambisi. Ambisi itu belum ada strukturnya, tapi kalau cita-cita dia pernah lihat sosok dan dia kepingin seperti sosok itu. Jadi ada imajinasi di kepala dia. Tapi sehingga kan kalau di sekolah itu pertanyaan pertama guru di hari pertama anak kita sekolah apa? Cita-citamu apa? Kan gitu. Karena memang untuk jadi orang hebat harus punya cita-cita. Kalau kata Bung Karno, kalau perlu cita-citanya digantung setinggi langit. Organisasi hebat harus punya visi dan misi yang jauh ke depan. Ya kan? Kalau visi dan misinya cuma 5 tahun, nah itu bukan organisasi hebat itu. Visi dan misinya harus jauh ke depan. Tapi untuk hidup bahagia, justru syaratnya nggak boleh punya ambisi. Orang kalau mau hidup bahagia, kebetulan saya baru baca satu buku novel. Ya. Di dalam buku novel itu diceritakan ada orang bahagia, sangat bahagia di kampung itu. Sehingga orang-orang lain pada tanya sama bapak tua ini, apa yang membuat kamu bahagia? Nah, orang tua ini nyebut, kalau kamu bahagia itu cuma butuh 2 aja, kata dia. Food on the table, tiap hari ada makanan di meja makanmu. Yang kedua, no heavy discuss. Jangan pernah berdebat dengan diskusi berat. Kan bahagia tuh. Menghindar kalau ada diskusi berat, cuma makan, tidur, bahagia hidup. Gak punya hasrat, gak punya cita-cita, gak punya visi dan misi. Dan itu dalam ilmu tasawuf namanya ridho. Nerima kudrah, qada dan Allah dari Allah. Oleh sebab itu ilmu tasawuf saya selalu bilang gak cocok buat sekolahan. Buat anak-anak di sekolah gak cocok itu ilmu tasawuf. Kenapa? Kalau anak-anak diajari ilmu tasawuf, hilang himmah dia. Cita-cita dia, ambisi dia untuk jadi orang sukses hilang itu. Dia jadi orang yang nerima. Cita-cita kamu apa? Saya tidak punya cita-cita. Apapun yang dikasih sama Allah, saya terima. Itu rusak masa depan anak kita. Jadi orang sukses harus punya ambisi, harus punya cita-cita. Kalau buat usaha harus punya target. Kalau tahun ini penghasilannya omsetnya 100 juta, tahun depan itu bagaimana caranya 300 juta. Tapi kalau mau jadi orang bahagia, nggak boleh punya ambisi. Nah di sekolah keteladannya gimana? Keteladanan yang cita-cita kan? Guru ngajari kalian cita-citanya harus setinggi langit, ya kan? Maka keteladanan dalam tasawuf nggak cocok di bangku SD, nggak cocok di bangku SMP, nggak cocok di bangku SMA ya. Nggak cocok di bangku perguruan tinggi. Nah, jadi memilah dan memilih itu
Yang pertama butuh ilmu. Yang kedua butuh yang namanya kebijaksanaan. Orang bijaksana itu biasanya melampaui daripada ilmu pengetahuan yang dia miliki. Nah, setelah itu baru dia bisa merasa kapan teladan ini cocok buat anak dia, kapan teladan ini kurang cocok diperlihatkan di depan anak dia. Seperti itu lebih kurang. Nah, saya itu cas saja, kayaknya habis baterai. Ada casnya di belakang. Ya, diturunin dari atau didekati. Oke, terima kasih kepada Samunda. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya atau diskusi lagi. Itu kayaknya habis baterai di speaker. Ya. Ada lagi kira-kira? Ya, kalau Boleh? ya. Saya rasa kalau satu ya. Kayaknya mohon penjelasannya Ustaz terhadap naik haji yang ditempuh dengan jalur haji furoda. Ya enggak masalah. Haji furoda itu kalau bahasa resmi Arab Saudinya namanya visa mujamalah, taksyirul mujamalah. Jadi yang harus kita pahami, haji itu kebijakannya tidak hanya di pemerintah Indonesia. Kebijakan dan semua peraturan haji yang ada di Indonesia harus disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan pelaksanaan haji yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Di Arab Saudi itu ada yang namanya Wizaratul Haji wal Umrah. Satu-satunya negara yang punya Kementerian Haji dan Umrah itu Arab Saudi. Baru ditiru belakangan sama Indonesia sekarang. Kalau dulu kan fungsi pelaksanaan haji dan umrah itu dilakukan oleh Kementerian Agama. Maka di Kementerian Agama itu ada direktorat atau dirjen haji dan umrah, namanya PHU, penyelenggara haji dan umrah dulu. Di Arab Saudi visa haji itu ada berbagai macam. Ada visa reguler, ada visa haji khusus, ada visa Duyufur Rahman namanya, itu tamu-tamu undangannya raja. Ada juga namanya visa mujamalah. Itu bahasa resminya. Visa mujamalah haji ini oleh orang Indonesia sering disebut dengan furoda. Gimana itu maksudnya visa furoda itu? Gini, Arab Saudi itu kan negara kerajaan ya. Yang jadi pejabat di Arab Saudi itu kan amir-amir. Menteri Pertahanan, keponakannya Raja Salman. Menteri Dalam Negeri, adik sepupunya istri Raja Salman, ya kan? Menteri Kesehatan, adik iparnya Muhammad bin Salman, lah gitu-gitulah. Keluarga kerajaan dan pejabat-pejabat tinggi di Arab Saudi ini kan juga punya kolega. Punya kolega, baik kolega pemerintahan, kolega bisnis, sahabat diplomatik dari luar negeri. Lah masa mereka jadi pejabat di Arab Saudi tapi tidak punya hak ngundang koleganya ke Arab Saudi, ya kan? Nah, terus kan mereka minta, kasihlah kami jatah. Kayak saya dulu waktu jadi wadek itu saya punya hak melewatkan 5 orang mahasiswa, itu hak veto saya. Walaupun dia nggak lewat, kalau saya veto dia jadi lewat. Kalau dekan itu 10 haknya. Kalau rektor lebih banyak lagi itu haknya. Itu hak veto itu namanya ya. Pejabat-pejabat tinggi Arab Saudi kan kepingin juga. Dia punya tamu, punya kolega di luar negeri, mau naik haji, gimana ini caranya? Dikasihlah namanya visa mujamalah. Tapi tidak semua pejabat-pejabat tinggi Arab Saudi ini punya tamu dan kolega di luar negeri. Ya kan? Misalnya
Saya punya hak tahun ini 20 visa untuk memberangkatkan haji kolega-kolega saya di luar negeri. Yang kepake cuma 10. 10-nya lagi saya kemanain? Saya jual. Jual kemana? Ke travel. Oh, ada nih travel Indonesia yang mau visa haji dari saya. Udah ambil ini. Ah, itu kita nyebut namanya furoda. Gitu lebih kurang. Nah, jadi kebijakannya sebenarnya enggak di kita. Kebijakannya sebenarnya di Arab Saudi. Terus gimana pertanyaannya? Boleh nggak Pak Ustadz naik haji dengan visa furoda? Ya kenapa nggak boleh? Namanya orang jual visa. Kita kan beli. Selama transaksinya benar. Transaksi jual beli. Oh, kalau tambahan kuota itu bukan visa furoda. Itu tambahan kuota resmi. Pemerintah Indonesia kan lobby-lobby. Udahlah kami tiap hari nyumbang devisa kan buat kalian. Tiap tahun kan 360.000 orang jamaah haji kami. Ya, kami bayar uang akomodasi, bayar uang tiket pesawat. Semuanya kan jadi devisa buat Arab Saudi. Tambahlah buat kami. Ini lama nih waiting listnya. Itu kuota reguler, bukan kuota furoda. Nggak ada urusan dengan kuota furoda itu. Ya, cuman masalahnya udah dikasih kuota. Indonesia punya undang-undang. Undang-undangnya apa? 90% dari kuota haji itu untuk haji reguler. Hanya 10% aja untuk haji khusus. Dibalik sama pemerintah kita. Nah, kenapa haji khusus bisa dijual ratusan juta, kalau haji reguler enggak bisa. Ya, itu sama yang jual lah dosanya itu. Tapi kalau visa furoda ini enggak masalah. Gitu, asal usulnya visa furoda itu seperti itu. Jadi kebijakan masalah haji enggak ada sama kita, itu adanya di Arab Saudi. Saya kemarin waktu ke Jakarta ketemu dengan salah satu ajudannya Pak Wamen Haji dan Umroh, Dhanil Azhar Simajunta, ketemu. Kebetulan Dhanil Azhar Simajunta ini satu program dengan saya ke Amerika, IVLP, International Visitor Leadership Program. Jadi lumayan sering balas-balas WA sama Bang Dhanil Azhar Simajunta. Sebelum jadi tim Prabowo, dia dulu dosen di Universitas Muhammadiyah Medan. Sama-sama dosen kami itu. Jadi saya tanya, siapa sebenarnya yang kepingin Kementerian Haji dan Umroh? Itu bukan pemerintah Indonesia. Itu yang mensyaratkannya pemerintah Arab Saudi. Nah, jadi pemerintah Prabowo itu punya visi ke depan membangun perkampungan haji di kota Mekah. Jadi kan butuh lahan yang lumayan gede. Dan kita kalau harus beli kan nggak sanggup juga karena tanah di sana mahal. Akhirnya pemerintah Arab Saudi buat deal-dealan sama pemerintah Indonesia. Kini kami kan haji ini ngurusnya langsung kementerian. Tapi Indonesia masa masih di bawah Kementerian Agama. Itu bahasanya nggak G2G kalau bahasa pemerintahnya. Nggak government to government, nggak peer to peer, nggak apple to apple. Kami langsung kementeriannya direct yang memang tugasnya haji dan umroh. Kalian itu kan sub di Kementerian Agama, itu salah satu fungsinya memang haji dan umroh. Tapi Kementerian Agama secara keseluruhan punya tanggung jawab lain kan, ngurus madrasah, ngurus pesantren, ngurus agama Islam, ngurus agama Kristen. Maka jangan heran kalau pergi Kementerian Agama itu ada pegawainya yang pakai rok pendek. Karena bukan Kementerian Agama Islam, Kementerian Agama. Agama yang diakui oleh Indonesia itu ada 6. Ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu. Nah, maka kami di Kementerian Agama itu tidak boleh Assalamualaikum tok, tidak boleh. Harus bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenapa? Ya karena kita kementerian 6 agama. Kalau acara-acara itu ada orang Hindu. Saya sering kok kalau hadir acara-acara di Jakarta Kementerian Agama itu sekamar dengan pendeta Katolik.
sekamar. Nanti dia pagi kan doa. Dia bilang, saya doa sama Roh Kudus supaya Pak Ustadz ini dapat petunjuk. Pak Ustadz ini kan masih domba-domba yang tersesat. Dia doakan saya juga kan nggak mau kalah. Sholat subuh, saya doakan Pak Pendeta ini dapat hidayah dari Allah, jadi pengikutnya Nabi Muhammad. Lah kalau kita di Kementerian Agama biasa, cuman kadang-kadang masyarakat sensitif. Ya, entah apapun sensitif kali, karena dia nggak ngerti bagaimana Kementerian Agama itu. Biasa itu di Kementerian ada, saya pernah turun pesawat, nggak usah saya cerita dengan siapa, sama satu tokoh Aceh lah. Ustaz kemana? Nah, saya mau ke lapangan Banteng, ke kantor Kementerian Agama. Udah barengan dengan saya, kebetulan bapak ini punya mobil dia di Jakarta. Udah barengan sama saya ini dijemput sama keponakan. Udah jalan, diantar. Sampai ke komplek Kementerian Agama bingung dia, Ustaz, kenapa ini ada pegawai Kementerian Agama nggak pakai jilbab? Emang Kementerian Agama Islam? Kan enggak. Itu ada Dirjen, Direktorat Kristen, ada Bina Masyarakat Katolik, ada Bina Masyarakat Buddha. Nah itu yang harus kita pahami. Nah, sehingga pemerintah Arab Saudi tidak mau. Ini kita deal bisnis ini nggak cocok dengan Kementerian Agama. Kalau mau bangun kampung haji di Arab Saudi, buat satu kementerian khusus. Nah, itu langsung dari Bang Dhanil Azhar Simajuntak yang ngomong gitu. Buat kementerian khusus, baru kita deal-dealan, baru itu G2G, baru peer-to-peer, baru apple to apple. Ya, jadi pemerintah Pak Prabowo nggak punya pilihan. Kan pertama badan haji aja kan. Lah badan itu kan di bawah kementerian. Ya, eksekutor, regulator kan kementerian. Kalau kementerian itu bisa regulator dan eksekutor sekaligus. Akhirnya mau nggak mau pemerintah Prabowo ubah undang-undang, karena harus ubah undang-undang untuk bisa ngelola haji dan umroh di luar daripada Kementerian Agama. Ubah, singkat cerita disetujui sama DPR RI, jadilah kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh. Jadi ke depan itu Arab Saudi akan mengalokasikan sejumlah tanah yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi dihibah. Nah, tapi dengan syarat investasinya itu, nah, dari nanti yang biayai investasinya itu Danantara itu. Danantara itu kan menguasai 14.000 triliun. Ada duit 14.000 triliun. Salah satunya akan diinvestasikan di situ. Nanti ke depan kalau perkampungan haji itu selesai, semua jamaah haji, semua jamaah umroh dari Indonesia nggak boleh tidur di hotel lain kecuali di tempat itu. Nah, kalau itu sudah selesai, tapi itu lama, target selesainya 2036. Entah kita masih hidup atau udah mati. Lama itu, besar ya, karena berhektar, luas sekali lahannya itu dibuat. Ya lebih kurang seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin itu terakhir sana. Terakhir mungkin kita padai dulu untuk pengajian kita malam ini. Tapi sebelumnya